Anda kembali menyaksikan Political Show. Tadi sebelum jeda sudah panas sekali diskusinya. Terakhir saya mau melempar ke Mas Umam karena tadi sudah ada dari Bang Idrus dan juga Bang Habib ya, bahwa kalau ketum partai besar tiba-tiba mendadak mengundurkan diri, ini hal biasalah, ini dinamika biasa dalam partai, normal, tidak ada apa-apa. Kemudian tadi juga komentarnya keluar nama Bahlil Lahadalia yang kemungkinan menjadi suksesi dari Airlangga Hartarto. Bukan biasa juga, tapi harus dibedakan antara mundur dengan diberhentikan. Diberhentikan, baik. Nanti Gitu kita akan ke Mas Umam ya, Bang Habib. Bahlil Lahadalia yang kita tahu juga dekat dengan kekuasaan saat ini. Komentarnya. Mas Umam. Kalau menteri lah dekat lah gitu. Iya dong, makanya tidak salah kan ya Bang narasinya, silakan. Pak Bahlil dekat. Pak Bahlil dekat, Pak Airlangga jauh lebih dekat, Menko. Ya, bagaimanapun juga satu prinsip yang kemudian harus kita hormati. Tadi Bang Idrus menyampaikan secara detail itu. Intinya bahwa ini adalah aurat politik dari Partai Golkar, ini urusan internal. Tetapi di saat yang sama kita juga termasuk juga kalangan masyarakat sipil tentu juga perlu mencermati apakah kemudian konteks internal di Golkar ini memiliki implikasi besar terhadap konteks demokrasi secara general. Nah, kalau misal kemudian pengunduran diri Pak Airlangga ini adalah hasil kontemplasi dan juga refleksi mendalam dari beliau secara personal, tentu kita hormati. Tetapi kalau misal kemudian memang sifatnya spekulatif, apakah kemudian ada tekanan, ada dinamika dari internal yang kemudian berkontestasi, sehingga kemudian seolah tidak bisa mengkonten kepercayaan diri beliau dalam konteks kepemimpinan di internal partai, sehingga kemudian akhirnya mundur. Nah, situasi ini yang kemudian perlu kita cermati. Apakah memang kemudian ada kekuatan besar yang kemudian seolah mampu menggoyahkan kepercayaan diri, termasuk political sovereignty tadi itu, kedaulatan politik partai sebesar Golkar. Yang menjadi pertanyaan kemudian, kalau Golkar ada kekuatan besar yang kemudian bisa membeginikan Golkar, bagaimana kemudian dengan partai-partai lain? Itu yang kemudian menjadi... Dan sebesar apa? Golkar sendiri sudah besar. Golkar sendiri sudah besar, artinya partai yang lebih kecil berpotensi kemudian seolah dipengaruhi, ditekan, diarahkan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian seolah pesan dari Pak Airlangga menjadi sangat penting dan relevan ketika beliau kemarin mengatakan kawal terus demokrasi kita. Nah, apakah ini kemudian sesuatu yang sifatnya pesan normatif? Ya, bisa jadi normatif. Tetapi dalam konteks yang teknis dan strategis, bicara tentang konteks demokrasi, tentang kedaulatan partai, tentang bagaimana kemudian mekanisme pengambilan keputusan strategis di dalam partai yang seharusnya tidak perlu atau tidak boleh diorkestrasi oleh kekuatan-kekuatan besar. Nah, ini yang kemudian menjadi bahan refleksi bersama. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian kita kaitkan tadi ya, statement dari Bapak Alun, Pak Yusuf Hamka, termasuk statement dari Pak Hasto misalnya, seolah kemudian mengkonfirmasi cara pandang yang kedua. Nah, ini yang kemudian perlu diklarifikasi. Takutnya habis waktu ini. Enggak. Kita masih punya banyak waktunya. Kalau khusus untuk Bang Habib biasanya diperpanjang biasanya. Baik, Bang Habib, ada waktunya. Ini yang kemudian sekali lagi perlu menjadi catatan bersama dalam konteks kepartaian, termasuk juga bagaimana nature of power di dalam konteks kekuasaan ke depan. Bagaimanapun juga sekarang transisi dan banyak masyarakat Indonesia berharap ada perbaikan. Tentu yang kemarin tentu ada catatan yang baik, ada catatan kurang baik, tetapi upaya perbaikan itu dititipkan kepada kepemimpinan baru. Biar baik, silahkan. Jadi jangankan masyarakat yang nggak berinteraksi di internal elit politik ini ya. Saya kan ikut berinteraksi dengan teman-teman partai-partai. Saya tidak melihat adanya gradasi perbedaan ya antara tokoh-tokoh Golkar, sebutlah Pak Bahlil, Pak Airlangga, soal kedekatan dengan kekuasaan. Gradasi perbedaannya seperti apa? Yang saya tangkap, saya lihat, saya alami langsung sangat dekat semuanya, sama-sama gitu loh. Kemudian dalam konteks menjaga independensi, ya kan, ya kedaulatan partai dan lain sebagainya. Adakah tokoh Golkar yang tidak memiliki tekad menjaga independensi Golkar? Saya tidak melihat, gradasinya sama-sama kok, mereka orang-orang yang independen dalam konteks kedaulatan partai, bahwa fakta politik Golkar adalah partai yang
koalisi dalam koalisi Indonesia Maju, menurut saya itu tidak ada kaitannya dengan independensi, tidak ada kaitannya dengan intervensi, karena semua itu dibicarakan, dinegosiasikan secara terbuka, secara merdeka. Namanya koalisi kan kita berbagi tugas. Anda bertugas di mana, kami bertugas di mana, gitu kan ya. Jadi dalam konteks orang per orang maupun dalam konteks organisasi, ini pertanyaan ini buta. Tiba-tiba Anda menuduh, ya kan ya. Ini ada apa-apanya. Ini bukan Anda ini bukan maksudnya Pak Umam ya. Ada orang yang menuduh, oh ini ada apa-apanya. Ada tekanan dan lain sebagainya. Iya nggak ada masalah juga, tapi harus edukatif dong sifatnya. Tapi bagus Baik. juga. Saya tunjukkan nih, tokoh ini begini. Bicara mengenai tekanan, saya harus ke Bang Iya, Panda. bagus juga. Mohon maaf, tapi saya harus boleh, ke Bang Pak. Panda Bukan kalau boleh, berbicara Pak. masalah Bukan tekanan, boleh. karena Pak Hasto sempat menyatakan sebenarnya tekanan terhadap Airlangga sudah menjadi wacana jauh hari sebelumnya. Wacananya Pak Hasto, Pak Hasto jadi Wacananya dengar. Pak Hasto. Jangan Silakan. didengar, belum mau kawan Silakan, itu. Opung. Senang atau tidak senang, peristiwa politik yang dibikin Hartarto ini bersejarah dan menarik perhatian. Perlu penelitian, perlu pengamatan. Nah, perlu penting. yang Betul. lebih mendalam Sepakat, lagi. sepakat itu. Jadi, Kita nggak perlu tidak buru-buru karena dalam bersikap. sejarah perpolitikan Indonesia belum Penelitian ada dulu ini. ya Pak ya, pendalaman dulu. belum ada. Jangan menghakimi kayak Bukan. Orde dan Jadi Pak belum Hasto. ada kesimpulannya Jadi- mengenai jadi- tekanan. Jangan seperti Pak Hasto. Tapi Bener, kalau di Opung setuju kalau saya. di Banten ada perbedaan keinginan bahwa Golkar ingin airin, kemudian dan, Kim dan lain. karena itu, saya sudah pernah kan jelaskan juga di tempat ini bahwa format paslon yang keluar setelah kita diskusi di internal itu ada beberapa kemungkinan. Pertama adalah bisa satu calon tunggal. Banten Iya, itu bisa. all TKN final. Gitu Jadi loh. nggak ada Kalau di masalah. sana itu bisa, yaitu tadi all Kim final. Jadi kalau misalkan Andra di sini Airin, siapapun yang menang adalah Udah Kim. pastilah, salah satu Gitu loh, di antara salah dua itu yang satunya. menang. Bisa juga misalkan nanti itu ya memang berbeda. Di sini adalah Jadi Kim, gini, di sini Mbak. adalah. Jadi saya kalau kira ngomong itu. Banten, ya ngomong pilkada daerah kan masing-masing daerah sangat unik. Ya, kenapa ada kelompok masyarakat di satu daerah menginginkan kerabatnya, orang satu partainya, orang satu kaumnya, orang satu kelompok yang maju? Itu kan harus kita pahami. Memang ada hal demikian. Manusiawi lah itu. Hal yang manusiawi netral. Teman-teman Partai Gerindra menginginkan Andra Soni, Ya. teman-teman Golkar menginginkan. Tapi setelah dihitung, tidak ada kekuatan lain di luar dua sosok ini kalau pilkada sekarang. Jadi belum diputuskan Andra Soni dan sehingga Airin. akhirnya, ayo nanti dulu. Anda motong-motong nggak salah juga motongnya gitu kan. Baik. Ini akhirnya kan all Kim final. Kayak Olimpiade kemarin misalnya kan, Ya. final antara dua orang dari satu negara, dari satu kelompok yang sama. Nggak akan ada yang rugi gitu loh. Oke. Jadi nggak apa-apa. Kan pilkada itu bukan persoalan menang saja, tapi ketika kita mengeksersis menggerakkan mesin politik kita dan lain sebagainya, itu juga penting bagi kami partai politik ini gitu loh. Jadi masih dalam perbincangan nih Pilkada Banten. Iya kan sudah kan ada. Baik. Itu contoh lah Sudah ada itu tadi. Itu masalah. contoh, baik silahkan. Itu contoh. Bagaimana Opung? Opung berkenan? Iya, ini loh. Silakan Opung terlebih dahulu. Oke, Baik Mas Umam. Opung sedang mengumpulkan amunisi. Enggak, Iya, membicarakan pilkada sekarang sudah nggak relevan. Iya, iya. Sudah berjalan itu, sudah jalan, sudah berproses. Tetap menjadi variabel yang relevan ketika kemudian nanti terbukti ternyata ada evaluasi terhadap putusan-putusan yang kemarin sudah dikeluarkan. Artinya bahwa rekomendasi di beberapa titik tertentu, terutama di wilayah pilkada-pilkada yang cukup strategis. Kalau misal ternyata nanti di tanggal 27 ada evaluasi, maka kemudian observasi kita bisa mengatakan memang ada implikasi dari kemunduran Pak Erlangga terhadap peta kekuatan terutama di pilkada ini. Sebagai sebuah variabel, ya itu oke-oke saja. Nah, yang kemudian menjadi spekulasi yang terus berkembang, meskipun spekulasi itu nanti sangat dibantah itu biasanya oleh Bang Idrus, oleh Bang Habib. Ada semacam prasangka yang berkembang. Seolah kemudian mundurnya Pak Erlangga, kalau misal tadi disampaikan Bang Habib, peta buta Bang ya, iya di dalam konteks tertentu iya, tetapi peta buta itu seringkali juga memunculkan apa dibalik makna dari sebuah kemunduran ini. Pasti ada red line-nya yang bisa kemudian dicermati. Udah diketik itu. Golkar diguncang prahara. Baik. Gara-gara Silakan Mas Umam. Ya. Kalau misal kemudian itu terjadi, yang kemudian muncul adalah
apakah kemunduran Pak Erlangga ini adalah sebuah upaya untuk memfasilitasi hadirnya kepemimpinan baru, kekuatan baru di dalam Golkar yang barangkali diinterpretasikan secara spekulatif sebagai sebuah upaya untuk menghadirkan soft landing atau karpet merah bagi misalnya Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga seorang pemimpin, terutama dalam kontestasi kekuasaan yang luar biasa di Indonesia, yang paling aman dari kekuatan besar, dari penguasa pasca soft landing adalah menciptakan barikade kekuatan baru. Terutama untuk, ya bagaimanapun juga politik praktis membutuhkan proteksi dan lain sebagainya. Kekuatan protektif yang paling make sense dalam ruang demokrasi politik yang begitu liberal ini adalah bergabung dengan partai politik. Kalau misalnya kita cermati, Baik, kalau itu kan politik mana dalam Jokowi. bagi seorang Jokowi misalnya untuk bernaung di tengah partai seperti PDIP yang tampaknya ada luka yang sangat mendalam, kemudian bagi proses dialektika yang begitu luar biasa benturannya, salah satu yang menjadi opsi yang paling luar biasa adalah Golkar sendiri. Kekuatan dengan struktur kekuatan besar, dengan struktur jaringan yang begitu besar, dengan logistik dan lain sebagainya, salah satu opsi yang paling make sense adalah Golkar. Nah, kalau misal Soft landing bagi lukanya Jokowi udah dan sembuh. juga oh lukanya sudah sembuh. Oh, baik. berarti Soft ada landing bagi proses Jokowi dan jadi juga tidak akan mungkin- mempengaruhi pilkada. Saya Nah, kalau misal tadi kemudian disebutkan nama Pak Bahlil, bagaimanapun juga, ya memang blur. Kalau Pengaruh misal- pilkada seperti apa Mas Umam? Karena Pengaruh kalau di pilkada- Banten kalau Bang pengaruh Doli katanya pilkada- sedang melobi untuk airin bersama Andra Soni. Kalau pengaruh pilkada, saya pikir itu bagian dari partikel Baik. kecil yang tentu akan terpengaruh. Kita dari tadi udah bicara Ya. variabel pilkada dan kita tunggu aja di 2027 nanti. Kalau ternyata ada implikasi dari itu, ya berarti memang ada Jadi- kaitan satu sama lain yang cukup signifikan. Baik, jadi Bang gini, Idrus. jadi ada dua indikasi. Jokowi Saya dan kira juga pilkada. jadi pertama ada dua indikasi Ya. tadi. Kalau apakah ini bahasanya mungkin lebih disederhanakan lagi Bang Panda. Apa pengunduran diri Erlangga ini normal atau tidak gitu loh. Biar lebih anu lah, jangan supaya jangan dipahami terlalu jauh. Ataukah- Saya katakan normal-normal saja, mengundurkan diri kok. Dengan pertimbangan apa? Nah, kita lihat nanti ke depan. Iya. Yang pertama saya jamin di internal Golkar satu kesatuan. Iya, iya. Kita lihat di IKN namanya Bahlil dengan Erlangga peluk-pelukan sudah Guyup. sudah demikian luar biasa. Artinya apa? Inilah sebuah gambaran bahwa kepengurusan Golkar kolektif kolegial ke depan Bahlil ya insya Allah jadi ketua umum dan tinggal Ihlala di mana? Ini sudah clear nih sinyal Nah, dari bukan Bang Idrus. insya Iya. Allah. Jadi Insya Allah. Bahlil kemungkinan misalkan ya. besar akan menjadi ketua umum pada Munas nanti. Iya, lalu kemudian PLT Erlangga posisi ketua umumnya siapa nanti di Nah, rapat itu pleno? saya bukan orang DPP, Baik. saya hanya di ketua Dewan Pembinanya Bapilu, jadi biarlah mereka rapat. Ya dan siapapun tidak ada masalah karena ini kan nanti kan cuma beberapa hari gitu loh. Nah, kemudian yang kedua posisi Erlangga di partai pasti sebagai bagian daripada penghormatan prestasi tadi dan menunjukkan tentang kesatuan ini tidak ada masalah. Sedikit. Lagi itu, nah saya biar saya selesaikan dulu dong. Saya bicara Golkar, Anda jangan terlalu Baik. ini. Nah, gitu loh. Nah, kemudian yang kedua masalah pilkada, saya sudah katakan yang diambil keputusan Golkar secara institusional tidak berubah, ya prinsipnya begitu. Tetapi dalam hal-hal tertentu nanti ada negosiasi-negosiasi lagi, tentu dibicarakan. Dibicarakan gimana? Internal koalisi dan termasuk kepada calon-calon yang sudah misalkan di-SK-kan. Nah, tentu di sini yang kita akan bicarakan di partai itu kan persoalan dasarnya adalah distribusi kader, distribusi posisi dan distribusi peran. Kan ini kan sebenarnya persoalan dasarnya harus dilakukan berkeadilan. Iya. Berkeadilan seperti apa? Proporsional dan profesional. Jadi itu Unik ini Golkar ini. Dinamika masih Unik. terus berjalan Loh, ya hingga nanti itu aja. pendaftaran ya. Ya. Baik. Ini dikit dong. Opung Dikit. dulu, habis itu Bang Habib. Nyambung dikit aja. Kata ya Opung ya izin ya. Nah, ini kan tadi Golkar Opung unik. Nah, dulu. betul. Biar Baik. upuh. Opung ada yang mau disampaikan sebelum saya ke Bang Habib? Aku ada pengalaman unik. Ya. Golkar ini unik. Luhut tidak masuk kabinet. Dia minta tolong ke saya hubungi presiden. Kenapa dia nggak masuk kabinet? Akhirnya dimasukkan. Oleh Jokowi dikatakan karena dia Golkar. Gitu loh. Ya. Siapa yang ngomong itu? JK. JK sama tidak setuju masuk di kabinet. Saya bilang waktu si masih pakaian Kopassus, Luhut,
sudah Golkar. Baik. Unik JK ya. unik. Baik. Jadi suka hati seperti sekarang di kabinet. Iya. Kuatnya Golkar 2 Menko. Baik. Baik. Gitu. Iya, betul. Silakan. PDI malah cuma Pak Luhut Iya. itu ketua Dewan Penasehat. Loh, enggak, itu saya bilang unik Golkar ini. Baik, Iya, unik iya, Golkar. bagus. Bang Habib, Jadi gini. unik Golkar. Ini kita dialog ya teman-teman mahasiswa ya. Namanya diskusi ini logika. Saya sedikit challenge sedikit. Tadi apa Pak Umam bilang, kalau memang ada perubahan ya setelah Ya. masalah ini, berarti memang ya kan, ya, kalau memang ada berarti memang ini ada apa-apanya. Ya. Pak Umam ya, namanya peristiwa apapun di politik ini, variabel penyebabnya nggak pernah hanya tunggal. Setuju. Pasti beberapa bahkan banyak. Iya. Jadi nggak bisa kita, menurut saya nih ya, Betul. kalau kita mau sedikit ilmiahan ya, saya ikut-ikutan Prof ya kan ya, Ampun, nggak bisa kita judgement Pak, secara sewenang-wenang ya kan, dengan asumsi kita. Ini kan kita nggak ngobrol berempat Ya. dengan teman-teman mahasiswa, dengan pemirsa kan ya. Kewajiban kita tuh untuk nyambung ini seperti apa, gitu loh. Dasarnya apa? Selain asumsi, asumsi boleh. Tapi selain asumsi dasar kita apa? Apakah kita ada data tertentu dan lain sebagainya? Maka menurut saya enggak juga. Seperti yang tadi saya mau potong, Bang Idrus ternyata menjelaskan secara clear. Sama juga di partai kami, di Partai Gerindra. Yang namanya rekomendasi pencalonan itu bisa last minute berubah dengan berbagai macam. Betul. Ingat Mbak, Ya. waktu kami sudah diketik tuh SK-nya Pak Fauzi Bowo. Ya, tiba-tiba last minute ada komunikasi Ibu Mega dengan Pak Prabowo mencalonkan Pak Jokowi Ahok. Jokowi. Ahok. Ahok. Itu last minute. Itu kalau nggak salah infonya, rekomnya itu apa namanya B1KWK itu sudah mau diantar, dibawa, sudah diketik, sudah mau dibawa ke KPU, muter balik. Variabelnya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Ibu Mega, ya kan ya. Begitu juga 2000 apa namanya Anies Sandi itu 2017, ya kan. Kita bukan Pak Anies, opsi pertama Gerindra waktu itu banyak, justru terutama lebih Pak Sandi. Malam itu dari maghrib sampai isya ya Pak Idrus ya, yang kita di Kertanegara bisa berubah. Jadi memang Dinamika pencalonan terus pencalonan itu berubah nggak pernah ya. personal Pak. Hingga sampai benar-benar resmi apalagi didaftarkan. begini Mbak, Golkar ini kan apa universitas politik tertua di Indonesia saat ini ya kan ya. Alumninya Ya kan? ketua umum Gerindra, Iya. alumninya ketua umum Organisasi yang sangat Nasdem. matang gitu. Menurut saya, Variabel ya. penting di 2024 ini kalau gitu apa? Bang Ya Habib? makanya saya nggak berani menjudgment. Enggak, saya nggak berani Bahwa- mengatakan kalau memang berarti memang, saya nggak berani sampaikan Iya, itu. iya. Ya. Hubungan Ya. para kekuasaan ini. Oleh karena itu Ya. tadi, Mas Umam, variabel oleh yang karena itu tadi menentukan apa? saya ulangi sampai 2 kali tadi bahwa pilkada hanya salah satu variabel kecil Ya. dari dinamika ini. Yang kemudian menjadi besar apa? pertanyaan publik adalah Yang besar apa, ada Mas Umam? apa di balik mundurnya Jadi, Pak Erlangga. Jadi Variabel itu, besarnya apa? Mas Umam. saya pikir tadi kita sudah diskusikan itu. Iya, tapi Kekuasaan. gini dikit ya Mbak Jokowi, ya. Prabowo. Bukan begini dulu. Saya ingin biar ini, kalau misalkan kita bicara tentang wilayah atau daerah yang melakukan pilkada, yang paling besar kan sebenarnya kan Jawa. Jawa, DKI Jakarta, kemudian DKI dan Banten, kemudian Jawa Barat. Kan ini kan selesai semua. Dan sikap Airlangga ini adalah betul-betul berangkat dari kebersamaan. Ya. Katakanlah arus ya dari aspirasi dari Golkar dari Jawa Barat ingin Ridwan Kamil di sana. Tapi karena setelah kita rapat dan kita yakini dengan kemampuan Ridwan Kamil dalam bahasa marketingnya sellable, memiliki nilai jual tinggi dan bisa kita jual. Baik. Lalu bagaimana ini adalah anggota koalisi ini dengan kekuatan politik yang ada bisa kita gerakkan. Anggota DPRD-nya nanti akan bergerak dan lain-lain sebagainya. Kita yakin bisa menang. Baik, nah karena Bang Idrus. itu Golkar manggil Pak RK. Bagaimana Pak RK ini? Kalau di DKI Jakarta ini kan naik gengsinya dikit nih. Nah Baik. nanti kalau naik gengsi lagi, naik lagi nanti. Jadi semua partai, semua elit itu ingin naik gengsi. Nah ini tidak ada Masih yang mau di dinamika situ. masih berjalan dan Iya. variabel penentu tadi. Pak Opung, bahwa variabel salah satu penentu yang besar adalah kekuasaan yang kita tahu saat ini yang sedang berkuasa Jokowi nanti akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto, mungkin ada juga variabel Megawati di situ sebagai orang yang mengenal itu sudah betul tiga-tiganya Opung yang seperti jawab apa itu. Opung?
Ya. Variabel itukah yang menjadi menentukan? Kita doakanlah biar makin terang, makin jelas, Jelas apanya, Bung? tidak ada rintangan-rintangan. Hubungannya jelas antara Prabowo, Jokowi dan bangsa Megawati? ini gitu loh. Ya, betul juga. Saya lihat ada indikasi-indikasi keprihatinan. Cuma tadi Habib langsung jangan dihubungkan, jangan diapakan gitu kan. Dan kita hormati, Bung. keprihatinan itu buat kita sendiri terus terang menghormati, tapi kan membuat berargumentasi, kita boleh dong. perlu banyak belajar, Baik. itu aja. Baik. Iya. Mohon maaf Bapak-bapak karena saya juga harus memberikan kesempatan yang buat paling penting teman-teman nih, mahasiswa, mahasiswa ini. ngomong Namun dong. teman-teman akan saya berikan kesempatan anak hukum usai kan? jeda. Karena saya harus jeda terlebih dahulu. Oh, Jadi aduh, tetaplah repot. bersama kami di Political Show.